kekasih-kekasih yang ada berkumpul di hadapanmu ini, siap untuk berkati, siap untuk sembuhkan yang sakit, siap untuk merawat setiap pribadi pas pribadi. Berbicaralah untuk setiap pribadi kami masing-masing, berbicara untuk Indonesia, berbicara untuk bangsa-bangsa. Saat ini kami siap untuk berkati Roh Kudus dan para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berkumpul berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan masih dalam kisah ini, rahasia kekuatan Satria Piningit menurut Kitab Wahyu. Rahasia kekuatan Satria Piningit menurut Kitab Wahyu. Kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 1. Wahyu pasal 10 ayat yang 1. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terima kasih. Jadi saudara, saya sampaikan kembali sebelum saya mengangkat tema Satria Piningit menurut Kitab Wahyu. Sudah saya sampaikan, di setiap generasi atau setiap zaman Tuhan itu mempersiapkan seorang pembebas bagi umat-umat yang dikasihinya. Jadi awalnya sudah saya sampaikan, dan sekarang saya sampaikan ini rahasia kekuatan Satria Piningit menurut Kitab Wahyu. Jadi saya lewat jalur Kitab Wahyu. Dan nanti pada akhir zaman saudara, itu akan Tuhan munculkan, Tuhan akan lantik seorang yang memiliki kedekatan secara khusus kepada Tuhan. Kalau disebut yang kita bahas setiap ibadah harian ini, minggu-minggu ini adalah tokoh yang namanya Yusuf. Rahasia-rahasianya atau ciri-cirinya Yusuf itu berhasil. Hendaklah saudara catat baik-baik dan saudara jalani. Tuhan itu menghendaki supaya kita yang hidup di akhir zaman ini disertai Tuhan, dan Tuhan membuat segala yang saudara kerjakan itu berhasil. Amin. Saudara mau berhasil, itu rahasianya disertai Tuhan. Sekarang intinya apa Yusuf itu disertai? Nah kan, setahap demi setahap. Kalau kisahnya yang namanya Satria Piningit, zamannya Yusuf itu dipingit, dipersiapkan selama 13 tahun. Sejak Yusuf itu menerima pewahyuan, Yusuf diproses, Yusuf dikucilkan, Yusuf kata-kata tidak dimanusiakan oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya. Ini saudara perhatikan, tetapi, nah ini ada tetapi, sekalipun Yusuf itu seorang diri, Allah selalu menyertai Yusuf. Allah selalu membela Yusuf. Allah selalu mendengarkan doanya Yusuf. Haleluya.
Haleluya. Kalau begitu, Allah itu tidak pandang bulu. Mengapa dikatakan tidak pandang bulu? Asal orang itu berpegang teguh akan janjinya, janji Allah. Di situ janji itu akan memunculkan kuasa, membela, melindungi, membuat berhasil. Itu ini sudah yang tertulis. Kalau ini kertas ini tidak kekal, tetapi isi yang di dalamnya itu kekal dan maha kuasa. Amin. Kalau diyakini isi kitab suci ini, saudara akan dibuat berhasil seperti Yusuf. Amin. Nah saudara, mengapa Satrio Piningit ini kan bahasa Jawa diungkap oleh paranormal, diungkap oleh para orang-orang kebatinan. Kenapa pendeta itu mengungkap ini? Saudaraku, yang ada itu di sini, saudara. Rahasianya itu di sini. Di mana? Di kitab suci. Bukan di angan-angan. Sekali lagi, bukan di angan-angan, bukan di pikiran, tetapi ini di dalam kitab suci ini rahasia. Kalau saudara mau tahu, kalau saudara mau mengerti, ayo baca kitab suci. Haleluya. Nah, saudara pahami. Kita akan membaca contoh sekarang. Baca lagi ini supaya rahasianya apa tuh Satrio Piningit ini? Rahasianya apa Yusuf ini berhasil? Selalu sukses dia. Saudara mau ditanya lagi, Bapak Ibu pemuda-pemudi mau sukses, mau berhasil, ini rahasianya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini pada umumnya, saudara. Nanti kalau bapak sudah mati, orang tua nih, kita sudah mati, pasti Yusuf ini akan balas dendam. Ini pada umumnya orang dunia. Tetapi mari kita lanjutkan. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Terus juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Terima kasih saudara. Hatinya Yusuf itu teruji.
hatinya Yusuf tetap murni. Diuji di saat orang tuanya itu masih hidup. Yusuf ini dengan saudara-saudaranya sangat bagus, baik, memperhatikan, seperti dia itu memperhatikan orang tuanya. Setelah Yusuf ini orang tuanya meninggal, saudara-saudaranya ketakutan. Nanti pasti Yusuf balas dendam. Ternyata saudara, setelah ada utusan dari saudara-saudaranya, bahkan saudara sendiri datang mohon ampun, sujud di hadapannya, sampai Yusuf katakan, saudara-saudaraku, ini bahasa bebas, apakah aku ini ganti Allah sehingga kau sujud kepadaku? Tetapi saudara, sekali lagi saya ingatkan, ini persis yang dilihat Yusuf sebelum peristiwa ini terjadi. Jadi mengenai mimpi, kalau saudara itu mau tidur, berdoa dulu, mohon petunjuk Tuhan, Tuhan bicara lewat mimpi. Yusuf ini menerimanya sebelum dia itu di Mesir. 11 berkas-berkas gandumnya, saudara, ini rubuh semua, sementara berkas gandumnya Yusuf itu tegak tercacat. Sujud menyembah ini terjadi. Jadi segala sesuatu kalau dari itu menerima mimpi, kalau itu dari Tuhan, akan terjadi. Tuhan itu berbicara lewat mimpi, lewat saudara membaca firman, lewat saudara itu menerima petunjuk-petunjuk, penglihatan di saat saudara itu berdoa. Tapi semuanya itu perlu diuji dengan kebenaran firman. Amin. Nah saudara, kita akan lanjutkan. Hatinya Yusuf tetap murni. Ini ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf itu mengampuni saudara-saudara dengan tulus, dengan ikhlas. Yusuf hatinya murni. Ini teruji. Sebab itu, nah sekarang sebab itu kita harus pelajari ini supaya kita mendapatkan suatu keberuntungan, kesuksesan seperti Yusuf. Efesus pasal 4, ya, Efesus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sampai situ dulu. Apabila kamu menjadi marah. Sekarang kita tadi sudah bicara mengenai tokoh yang namanya Yusuf. Dia selalu sukses, dia selalu berhasil. Nah nanti saudara, pada akhir zaman nanti, kalau yang namanya Satrio Pining itu dimunculkan oleh Tuhan, dilantik oleh Tuhan, perjalanannya itu selalu sukses, selalu berhasil. Nah ini sekarang, jangan nanti, tapi sekarang, supaya perjalanan hidup kita ini sukses dan berhasil, ayo rahasia ini kita terapkan dalam hidup kita. Ini tujuan penelitian seperti itu. Jangan kita hanya menantikan nanti akan datang ini tokoh ini. Itu
pasti akan datang. Yang tertulis dalam kitab suci pasti akan digenapi. Tetapi apakah kita hanya tergantung dari sosok itu? Apakah saudara tidak mau berhasil hidupnya? Tentunya Bapak Ibu saudara semuanya, pemuda-pemudi, pasti merindukan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Nah saudara, rahasianya ayo kita terapkan. Kalau baju, kita pakai baju itu supaya hangat badan kita. Kalau ini kepribadian, ayo kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara siap menerapkan kebenaran firman dalam hidup ini supaya saudara sukses, kita semuanya sukses. Amin. Ya, langkah pertama, apabila kamu menjadi marah, siapa yang tidak pernah marah di sini angkat tangan? Pasti semuanya pernah marah. Tetapi bagaimana supaya bisa mengatasi itu semuanya? Janganlah kamu berbuat dosa. Marah tapi jangan berbuat dosa. Marah yang bagaimana supaya tidak berbuat dosa? Satu, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau marah itu emosi, jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai menginjak-injak kebenaran. Loh Pak, marahnya harus bagaimana supaya tidak menginjak-injak kebenaran, tidak melanggar kebenaran? Artinya, kalau di situ tidak ada orang yang tidak melakukan kebenaran, kamu boleh marah. Seperti Tuhan Yesus Kristus marah, baik Allah untuk menjadi sarang penyamun. Tuhan Yesus Kristus ngabri-abri di situ. Jadi marahnya Tuhan Yesus Kristus itu bait Allah menjadi sarang penyamun, sarang penjahat. Kalau dalam kehidupan kita bilangnya baik Allah tetapi kelakuan kita jahat, di situ teman saudara boleh marah, ingatkan. Haleluya. Itu yang marah membuat dosa, tidak membuat dosa itu mengingatkan orang yang berbuat dosa melanggar firman. Ya, satu lagi, maju. Jangan matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam. Kalau orang marah itu kan gelap mata, gitu. Kalau gelap, ingatlah malam itu. Kalau matahari terbenam kan terjadilah di situ kegelapan. Kalau terjadi kegelapan, di sana ada rembulan. Rembulan itu bicara rembulan yang berdarah. Kalau itu pewahyuan begitu. Itu berbicara pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang marah, ingat korban Kristus yang telah mengampuni. Kalau kamu marah terhadap saudaramu, ampuni dia, karena kamu sudah diampuni oleh Tuhan. Ingat korban Kristus. Nah, lanjut lagi. Jadi kalau kamu marah, jangan sampai kehilangan kasih. Haleluya. Haleluya. Marah tapi jangan kehilangan kasih, mengingatkan tadi yang berbuat jahat tadi, supaya kembali pada jalan kebenaran, mengasihi. Supaya apa? Barang siapa aku kasih, yang kutegur dan kuhajar. Kalau seorang istri atau seorang suami melihat kelakuan istri tidak benar dengan kebenaran firman, diingatkan karena mengasihi. Kalau seorang istri melihat kelakuan suaminya tidak sesuai dengan firman, diingatkan karena istrinya itu mengasihi suami. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Lihat, aku mengetuk pintu di depan. Nah, jadi Tuhan itu kalau mengingatkan, mengetuk pintu hati. Kalau kau membuka hati, menyadari
Tuhan masuk dalamnya, makan bersama-sama. Kalau tidak ada yang dimakan, Tuhan mendatangkan makanan. Sekarang begini, kalau saudara itu mengundang Tuhan Yesus itu masuk, terus apa yang saudara hidangkan? Dia katakan Wahyu pasal 3 ayat 20 itu, diketuk hatinya. Yang ketuk itu Wahyu 3 ayat 19. Kalau kamu berdosa, diingatkan. Kalau Tuhan mengingatkan itu lewat orang lain. Kalau suami lewat istri, kalau istri lewat suami, lewat anak. Keluarga itu saling melengkapi, saling mengingatkan. Haleluya. Karena dikasihi, itu cara Tuhan mengetuk pintu hati. Kalau sadar, membuka hati, ya aku salah, Tuhan Yesus masuk dalam, dan aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Makan bersama-sama. Kalau tidak ada yang dimakan, Tuhan mendatangkan rezeki, diberkati usahanya, diberkati, didatangkan. Kan Tuhan yang berjanji, kalau kamu mendengar firman-Ku dan menuruti, Aku akan mendatangkan. Tuhan akan mendatangkan. Itu kan Ulangan pasal 28 itu rahasia itu. Mendengar dan dilakukan segala perintah ini, Tuhan akan mendatangkan. Dari mana? Itu caranya Tuhan. Jangan dengan pola pikiran kita. Caranya Tuhan itu banyak cara untuk memberkati saudara, memberkati kita. Jadi kalau diingatkan ada dosa, cepat disadari. Ayat 27, dan jangan beri kesempatan pada iblis. Kalau orang itu menyimpan kesalahan sampai matahari terbenam, masih jengkel terus, itu memberi kesempatan iblis menyiksa orang tersebut. Semakin tersiksa, semakin susah hidupnya. Karena apa? Menyimpan akar pahit, tidak mau mengampuni, tidak mau makan. Terserah, tidak mau makan, utuh. Utuh apanya? Makanannya enak, ibu ini tidak usah masak. Yang rugi siapa? Yang rugi ya yang tidak mau makan itu. Marah silakan. Kalau saya ada orang marah tidak mau makan, silakan utuh. Silakan puasa, tidak pernah puasa, silakan puasa. Bahwa yang mendatangkan rezeki itu Tuhan. Apapun hidangan yang di situ dinikmati, disyukuri. Amin. Disyukuri. Nah, terus orang yang mencuri, nah ini setelah ada pengampunan rukun itu, orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi. Amin. Tetapi baiklah yang kerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Kerja keras, melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang diperhatikan dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Ini bisa memberi ke orang yang kekurangan. Syaratnya meninggalkan sifat-sifat kehidupan lama, kerja keras, pekerjaan yang baik, mendapatkan hasil bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa memberi kepada orang yang kekurangan. Amin. Itu saudara, ayat 19, ayat 29. Janganlah, coba baca lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin, saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor. Binatang kaki 4, binatang kaki 2. Kaki 4 celeng, seperti burung misalnya.
Kalau burung prit itu, burung pipit itu malah diperumpamakan gitu. Lihatlah burung pipit yang tidak menabur tetapi dipelihara oleh Bapakmu di surga. Burung pipit itu ternyata ada kerukunan di sana. Kalau buat sarang itu dibuat bareng-bareng. Kalau malam tidur bareng di situ. Satu rumah, saudara. Itu burung pipit. Coba saudara perhatikan, teliti itu hidupnya burung pipit. Pagi-pagi udah nyanyi memuji Tuhan dengan caranya dia. Bangun, cici memuji Tuhan. Itu caranya dia. Tidurnya bareng. Kalau keluarga suami istri tidur satu kamar itu tidak dosa. Tidur satu kamar. Anak-anak tidur satu rumah, kan banyak kamar. Ya itu namanya kok dicontohkan oleh burung pipit. Ya memang rukun itu burung pipit, selalu dipelihara oleh Tuhan. Kamu itu lebih berharga daripada burung pipit. Amin. Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak pernah menenun. Salomo dalam segala kemegahannya, keindahannya tidak berpakaian dari salah satu bunga bakung itu. Itu bunga bakung didandani oleh Bapakmu. Terlebih lagi Allah Bapa itu akan mendandani hidupmu, saudara. Itu Matius pasal 6 dari ayat 25 sampai 34. Jangan khawatir mengenai masa depan. Kalau saya nikmati firman Tuhan ini, apapun yang terjadi ini sudah di jalur firman, saudara. Amin. Sudah di jalur firman. Mengapa tema ini selalu disampaikan dan rahasia keberuntungan, keberhasilan kita terapkan dalam kehidupan kita. Setahap demi setahap saudara akan dibuat berhasil seperti tokoh yang namanya Yusuf. Haleluya. Haleluya. Perkataan kotor itu jangan keluar dari mulutmu. Nyuwun sewu, saya bilang begini, saya itu tidak pernah mengucapkan. Bahkan saya mau nirukan ini, rasanya di mulut ini rasanya eman-eman. Kasihan mulut saya. Ala entuk itu tidak pernah terucap di mulut saya. Nah, kalau saudara berbicara satu dengan lain dengan kata-kata hinaan seperti itu tidak pantas keluar dari mulutmu. Karena itu apa? Mengotori dirimu sendiri, kelihatan isi hatimu seperti itu. Sehingga orang lain ngerti isi hatinya si A itu seperti itu. Kotor, jijik. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun bila itu perlu. Jadi perkataan itu untuk membangun, saudara. Kalau saudara perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, roh kuat. Kalau saudara yakin apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi begitu. Tubuhmu jadi kuat benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usahaku hari ini diberkati Tuhan. Terjadi seperti perkataan. Asal jangan bimbang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendatangkan berkat-berkat lewat pelanggan nanti datang. Yang mendatang itu yang maha kuasa, yang di sini di dalam firman ini. Kalau ini firman saudara ambil, ini saudara baca ini, bagi Allah tidak mustahil. Aku hari ini diberkati. Kalau firman ini ditanya di situ, tema Natal itu ada di situ.
kalau Natal, saudara, bukan pernak-perniknya. Adakah saudara membaca di situ di Bethlehem di kandang domba ada pernak-pernik? No. Yang ada di situ kehadiran juru selamat. Yang ada di situ kehadiran rahmat Tuhan yang besar. Atasnya dia itu yang maha kuasa. Dia mau lahir di palungan. Itu kan bicara hati manusia yang kotor, yang hina. Kalau mau membuka hati, Tuhan Yesus yang maha sempurna, mari masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dia itu roh adanya, Kristus, Yesus Kristus Tuhan yang maha kuasa itu roh. Kalau terpanggil dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, Yesus Kristus, engkau masuk dalam hatiku, ampuni dosa-dosaku, dan engkau menjadi Juru Selamatku. Dia akan masuk. Bagi saudara dimanapun saudara berada, baik yang ada di Indonesia ini maupun di berbagai benua, undang Yesus masuk dalam hati. Dia akan masuk menjadi juru selamatmu, menjadi penolongmu. Di saat saudara percaya, Yesus menyediakan tempat di surga. Kalau tubuh mati, jiwa roh saudara disediakan tempat di surga. Di sana selama-lamanya bersama Tuhan yang maha kuasa. Amin. Nah saudara, intinya hidup ini jaga perkataan untuk membangun. Supaya apa saudara? Supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Kasih karunia tadi yang sudah sampaikan Yohanes pasal 3 ayat 16. Silakan dibaca. Begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Haleluya. Ini yang memperkatakan firman ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri di saat dia itu menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang yang berdosa. Ini kalau bahasa bebasnya. Sehingga dia turun menjadi manusia. Barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekalnya harus saudara dapatkan di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 12. Orang yang percaya itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa. Nah ini saudara, jadi kebenaran firman ini hendaklah bertata dalam hati kita. Nah saudara, kita maju ya. Jadi perkataan berkata yang benar. Salah satunya suami istri saja, nggak usah jauh-jauh. Kalau saya suami istri ini saling menguji. Saya pernah katakan seperti sama istri, Mama itu semakin kesini, semakin tambah usia, tambah cantik, semakin mempesona saya. Betul, ini saya ucapkan. Bahkan dari jauh kalau dia jalan, istriku itu cantik. Benar, saya puji. Istri saya cantik. Cantik itu tidak dari wajah, tapi dari sikap, perbuatan, perhatian. Jangan sampai seorang suami berbicara pada istrinya,
wah istriku sekarang tidak seperti dulu, sekarang gembrot, wah sekarang tidak ada bentuknya misalnya gitu. Itu menyakitkan hati istri. Sehingga yang tadinya itu dia mau mempersiapkan sesuatu yang baik untuk suaminya, tidak ada tenaga untuk mempersiapkan. Karena perkataan suaminya tidak membangun istrinya. Bapak-bapak, ayo bangun istrimu dengan perkataan-perkataan yang membangun. Haleluya. Bapak-bapak, haleluya. Nah, jadi pakai perkataan yang untuk membangun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nak kamu diberkati Tuhan. Nak kamu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kandunganmu sehat. Ini yang anaknya ngandung diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nak anakmu normal, lahir normal, semua dicukupi oleh Tuhan. Itu perkataan yang membangun. Haleluya. Nah, perkataan yang membangun silahkan saudara terapkan di dalam setiap segi kehidupan. Dalam nama Tuhan Kristus, rumah tanggaku diberkati. Dalam nama Tuhan Kristus, usahaku dibuat berhasil oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang saudara, kita maju lagi. Masih ada beberapa langkah lagi. Dan janganlah kamu padamkan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling, ya 1, 2, 3, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Saudara percaya sudah diampuni dosa-dosamu? Coba Markus pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Begini bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya. Saudara mau diberkati? Rahasianya mana ini? Rahasianya itu ini. Rahasianya Yusuf itu dibuat sukses oleh Tuhan. Rahasianya Yusuf selalu disertai Tuhan itu tidak menyimpan akar pahit. Yusuf melepaskan pengampunan. Demikian juga tuntutan untuk Satrio Piningit itu nanti hatinya itu murni. Ada yang bilang kenapa tidak muncul-muncul? Baru dipersiapkan, baru dipingit, lahir batin dipingit, dipersiapkan, dilengkapi. Jadi rahasianya untuk suksesnya yang namanya tokoh Satrio Piningit yang dijuluki nama Yusuf itu hatinya murni. Hatinya murni, kalau mengampuni ya lepas pengampunan, tidak diperbincangkan lagi. Hari esok lagi sudah. Kalau ada mau membicarakan si A, sudah Tuhan ampuni.
Kalau sudah melepaskan seperti itu, saudara juga diampuni. Kalau saudara sudah merasa diampuni, ayat 23 ya, ayat 22, 23. Ini Markus lagi. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin, saudara. Amin. Kuncinya di mana ini? Mengampuni. Kalau mau berdoa, ada rasa jengkel neng ati, orang cocok, cepat diampuni lewat doa dulu. Nanti ketemu orangnya disapa dengan mesra. Amin. Nah, setelah itu ayat 22 diperkuat, percaya kepada Allah yang mengetahui isi hatiku, mengetahui keberadaanku, kerinduanku. Setelah itu diterapkan, apa saja yang kamu perkatakan, asal tidak bimbang tetapi percaya bahwa apa yang kamu perkatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Ingat ini, ayat ini sebetulnya rahasia. Karena saudara, nanti kalau Satrio Piningit itu dimunculkan Tuhan, perkataan itu kalau dia bicara, api turun dari langit, turun api itu, turun hujan, hujan turun. Kamu diberkati, diberkati. Kamu sembuh, sembuh. Ini rahasianya, hatinya murni, pengampunan lepas, tulus. Sudah, kalau Tuhan mengampuni kita, Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi. Amin, saudara. Terus ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya Tuhan sudah memberi. Hatinya tuh limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhanku sudah memberi ini, permintaanku sudah memberi. Nah, itu nanti akan terwujud, kelihatan secara real di mata kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, akan kita lihat. Haleluya. Saudaraku, ini rahasia kekuatan Satrio Piningit, rahasia Yusuf sukses ini. Sebab itu, kalau kamu ingin diberkati, ingin sukses, terapkan ini. Supaya apa? Hidup saudara dibuat sukses oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Maha Penolong. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan suci. Terima kasih. Karena
Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah biarkanku berjalan sendiri. Amin amin Yesus. Tak pernah biarkanku berjalan sendiri. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan terima kasih bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan segala hidupnya. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Lama sebentar berlama-lama. Gusti Sinai kamalan kantine, penyertaan-Mu turun atas kami, seperti Kau menyertai Yusuf. Penyertaan-Mu mengalir Gusti Sinai kamalan rahasia kekuatan Satrio Piningit, rahasia kesuksesan Yusuf akhir zaman Tuhan telah ungkapkan saat ini. Kami pun mau berhasil Tuhan. Kami yang di sini juga mau berhasil. Rahasia ini kami terima Tuhan. Saat Kau ulurkan tangan-Mu, ku rasakan pembelaanmu bagiku.
Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau tidak pilih kasih, tetapi Engkau memperhatikan kami yang tinggal di tempat ini. Engkau memperhatikan kami yang tinggal di Indonesia. Engkau memperhatikan setiap saudara-saudara kami yang tinggal di berbagai benua di Jagat Raya ini. Sebelum Engkau munculkan tokoh-tokoh akhir zaman, rahasia ini biarlah kami terapkan dalam hidup kami. Kalau tokoh-tokoh akhir zaman sedang Kau persiapkan di tempat masing-masing, sedang Kau persiapkan kemurnian hati mereka, Roh Kudus, mari mengalir dalam hati kami. Kami secara fisik, secara lahir tidak mampu untuk melakukan ini semua. Tetapi kalau Roh Kudus masuk dalam hati jiwa rohku, tubuh jiwa rohku akan tunduk taat kepada perintah Roh Kudus. Hidupkan firman-Mu dalam hati jiwa roh kami. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Urapi kuduskan dengan percikan darah Roh Kudus menjadi berkat untuk setiap pribadi kami, dengan berkat kuasa dari Yesus Kristus, dengan berkat kuasa kebangkitan-Mu. Tingkap-tingkap langit Tuhan sudah bukakan. Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat dari surga, sehingga penghambat-penghalang berkat-berkat kuasa setan iblis Tuhan singkirkan dengan kuasa. Hingga berkat-berkat itu sampai pada kami. Terima kasih Bapak. Imam yang lain berberkati dengan kuasa. Berkat untuk setiap kami dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, atas kasih, rahmat dan anugerah. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat kesuksesan yang Kau limpahkan dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, baik untuk anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA yang perguruan tinggi. Tuhan anugerahkan kesuksesan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita angkat tubuh Tuhan, dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan kepada orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa surgawi, Maha baik Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat Kau limpahkan bagi kami, buat kesuksesan rahasia keberuntungan setiap langkah kami Tuhan telah berikan. Roh Kudus menghidupkan firman-Mu, menanamkan dalam setiap lubuk hati jiwa kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati rakyat Indonesia,
Indonesia diberkati, seluruh pemerintah diberkati, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran pemerintahan diberkati Tuhan, disertai dengan kuasa Tuhan. Tenaga-tenaga keamanan, Polri, TNI, tenaga kesehatan, dokter dan seluruh jajarannya dari pusat sampai di daerah-daerah, mereka disertai oleh kuasa Tuhan sampai di perbatasan Indonesia diberkati dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Setiap pribadi kami yang di sini, Tuhan memperhatikan secara khusus, Tuhan melawat secara khusus. Kami yang di sini, kami yang di Indonesia ini mendapatkan perhatian khusus yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan tubuh jiwa mereka sehat, segar, bugar untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam segala usaha pekerjaan tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Penyertaan Tuhan dinyatakan, segala penghambat penghalang berkat-berkat Allah dalam kuasa santet, tenung, sihir, roh setan bentayang disingkirkan, dihalukan, dibersihkan. Setiap usaha anak Tuhan membuat berhasil, setiap rumah tangga, setiap hidup nikah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga atas kasih, rahmat dan anugerah. Kami serahkan seluruh persembahan kami, baik buah sulung, sepersepulik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan tantangan, persembahan sukarela, kami munculkan kepada Tuhan. Sudah berjanji membuka tingkap-tingkap langit, dan sudah Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, dan Tuhan menghardik segala bentuk belalang dan pelahap. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita, berkat-berkat rohani maupun jasmani, berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, limpahkan dalam kehidupan kita semua. Berkat-berkat penguripan, pemeliharaan turun atas kehidupan saudara, turun atas kehidupan lumbung-lumbung saudara, dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi. Terima kasih Bapa, Immanuel, Allah beserta kita. Sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang itu kali, kekuatan urapan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan. Dalam nama Yesus Kristus Anda berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.